Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Zagi dengan NIM 24338050. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan mini project saya dengan mata kuliah perpindahan panas dan massa, dan materinya adalah pengaruh perpindahan panas dan massa pada sistem dispenser air. Langsung saja kita masuk ke bagian pendahuluannya, yaitu pentingnya perpindahan panas dan massa pada dispenser air. Dapat kita ketahui bahwa dispenser air ini telah menjadi perangkat rumah tangga yang esensial dan menyediakan air panas dan dingin secara instan. Namun di balik kenyamanan ini terdapat prinsip-prinsip fisika yang kompleks, khususnya perpindahan panas dan massa yang berperan penting dalam efisiensi dan kinerja dispenser. Memahami bagian panas ditransfer pada massa bergerak di dalam dispenser air ini sangat krusial untuk mengoptimalkan desain, mengurangi konsumsi energi, dan meningkatkan pengalaman pengguna. Laporan ini akan mengulas secara mendalam mekanisme perpindahan panas dan massa yang terjadi pada dispenser air serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tujuan dari mini project ini saya susun diantaranya adalah untuk menganalisis dan memahami fenomena perpindahan panas dan massa dalam dispenser air, dan kemudian untuk mengidentifikasi area potensial untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan rekomendasi desain yang lebih baik. Selanjutnya mungkin masuk ke bagian mekanisme perpindahan panas dan massanya dalam dispenser air, yaitu diantaranya adalah konduksi. Arti dari konduksi sendiri adalah terjadi ketika panas berpindah melalui kontak langsung antar partikel-partikel dalam dispenser. Konduksi terjadi pada elemen pemanas yang bersentuhan langsung dengan tangki air serta melalui dinding tangki dan komponen lainnya. Dan kemudian yang kedua ada konveksi yang terjadi antara melibatkan perpindahan panas melalui pergerakan fluida. Ya, kita ketahui sendiri adalah fluida itu cairan atau gas pada dispenser. Konveksi alami ini terjadi saat air panas naik dan air dingin turun dalam tangki air pemanas. Konveksi paksa dapat terjadi jika ada pompa atau kipas untuk mempercepat sirkulasi. Kemudian ada radiasi, yaitu perpindahan panas melalui gelombang elektromagnetik. Meskipun tidak dominan seperti konduksi dan konveksi, radiasi tetap berkontribusi pada kehilangan panas dan permukaan tangki ke lingkungan sekitar, terutama jika tangki tidak terisolasi dengan baik. Kemudian bagian selanjutnya yaitu perpindahan panas dan massa dalam dispenser, yang diantaranya hal-hal yang terjadi adalah saat pengisian tangki, yaitu saat air dari galon berpindah ke dalam tangki pemanas atau pendingin melalui gravitasi atau pompa kecil. Desain saluran pengisi mempengaruhi kecepatan dan kelancaran aliran massa ini. Yang kedua ada sirkulasi internalnya, ya di dalam tangki pemanas air bergerak akibat perbedaan densitas atau konveksi alami, kemudian memastikan seluruh volume air mencapai suhu yang diinginkan. Sirkulasi yang baik penting untuk pemanasan atau pendinginan yang merata. Pada bagian ketiganya ada bagian pengeluaran air, yaitu saat keran dibuka, air berpindah dari tangki keluar. Tekanan hidrolik atau bantuan pompa memastikan aliran air yang stabil, dan kemudian desain keran juga mempengaruhi laju aliran massa. Yang keempat ada bagian evaporasi, yaitu meskipun minimal, evaporasi ini juga dapat terjadi di permukaan bebas di dalam tangki, juga merupakan bentuk perpindahan panas dan massa. Ini dapat menyebabkan sedikit kehilangan air dan berpotensi mempengaruhi kualitas air jika tidak tertutup rapat. Pada bagian selanjutnya kita masuk pada bagian faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan panas dan massa pada dispenser tersebut. Di antaranya
ada desain tangki dan materialnya. Bentuk dan ukuran tangki itu mempengaruhi area permukaan untuk berpindahan panas. Kemudian ada material tangkinya itu sendiri, misalnya baja tahan karat dengan konduktivitas termal yang tinggi mempercepat pemanasan dan pendinginan. Dan kemudian ada ketebalan dinding tangki juga berperan dalam konduksi. Kemudian ada isolasi termalnya itu sendiri, yaitu penggunaan material isolasi, misalnya busa poliuretan di sekitar tangki sangat penting untuk mengurangi kehilangan panas ke lingkungan. Kemudian ketebalan dan kualitas isolasi secara langsung mempengaruhi efisiensi energinya. Kemudian ada elemen pemanas atau pendinginnya. Itu ada daya elemen pemanas menentukan kecepatan pemanasannya. Kemudian efisiensi kompresor dan refrigeran pada sistem pendingin mempengaruhi kecepatan pendinginan. Kemudian ada penempatan elemen dan pemanas atau pendingin yang strategis untuk memaksimalkan kontak dengan air. Dan faktor terakhir yang mungkin mempengaruhi perpindahan panas dan masanya yaitu suhu lingkungan. Suhu ruangan di sekitar dispenser mempengaruhi laju kehilangan panas atau penyerapan panas dari lingkungan. Kemudian dispenser yang ditempatkan di lingkungan yang lebih dingin akan kehilangan panas lebih cepat dan membutuhkan lebih banyak energi untuk menjaga suhu air tetap panas. Selanjutnya mungkin masuk ke bagian analisis termodinamika sederhananya. Selanjutnya masuk pada studi kasus atau peningkatan efisiensi dispenser itu sendiri, diantaranya ada isolasi yang lebih baik yang mengganti material isolasi standar dengan material berkinerja tinggi atau meningkatkan ketebalan isolasi dapat mengurangi kehilangan panas secara signifikan sehingga elemen pemanas atau pendingin tidak perlu bekerja terlalu keras. Kemudian ada desain dari tangkinya yang lebih optimal. Mendesain tangki dengan rasio luas permukaan ke volume yang optimal dapat mempercepat perpindahan panas. Misalnya, pada tangki yang lebih tinggi dan ramping mungkin lebih efisien untuk konveksi alami. Dan pada bagian selanjutnya itu ada kontrol suhu cerdas, yaitu mengimplementasikan termostat yang lebih akurat dan fitur mode hemat energi. Misalnya mematikan pemanas atau pendingin saat tidak digunakan dapat mengurangi konsumsi energi secara drastis. Selanjutnya mungkin kita di sini dapat melihat dampak lingkungan dan konsumsi energi yang terjadi dalam dispenser airnya. Di sini ada grafik bahwa pemanas airnya lebih besar daripada pendingin, kemudian disusun oleh kehilangan panas atau standby-nya. Dan grafik di sini menunjukkan bahwa pemanas air ini adalah penyumbang konsumsi energi dengan mengurangi aliran panas melalui isolasi yang lebih baik dan mengoptimalkan siklus pemanas atau pendingin, kita dapat mengurangi jejak karbon dispenser air. Kemudian inovasi dalam teknologi perpindahan panas seperti pengguna elemen pemanas atau PTC atau Positive Temperature Confidence untuk sistem pendingin termoelektrik yang lebih efisien juga dapat berkontribusi pada dispenser yang lebih ramah lingkungan. Saya memiliki beberapa rekomendasi desain untuk dispenser airnya agar lebih baik. Yang pertama di sini saya memiliki sarannya yaitu memiliki isolasi multilapisan, yaitu menggunakan kombinasi material isolasi dengan karakteristik termal yang berbeda untuk menimbulkan kehilangan panas melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Pada bagian keduanya ada tangki pemanasan atau pendingin instannya, yaitu mendesain sistem yang memanaskan atau mendinginkan air sesuai permintaan, bukan menyimpan air dalam jumlah besar pada suhu konstan untuk mengurangi konsumsi energi standby. Yang ketiga ada sensor aliran dan suhu cerdas, yaitu mengintegrasikan sensor yang lebih canggih untuk memantau aliran air dan suhu secara real time atau memungkinkan kontrol yang lebih presisif dan responsif. Dan keempat ada material konduktif termal tinggi, yaitu memanfaatkan material dengan konduktivitas termal yang tinggi
dan sangat baik untuk elemen pemanas atau pendingin dan permukaan kontak air untuk mempercepat proses transfer panasnya. Dan yang kelima, yang terakhirnya ada desain ergonomis atau higienisnya, yaitu selain efisiensi termal, desain juga harus mempertimbangkan kemudahan penggunaan, pembersihan, dan pencegahan pertumbuhan bakteri. Baiklah, pada bagian ini mungkin kita langsung bisa menyimpulkan dan mungkin ada beberapa prospek masa depan yang dapat kita perhatikan, diantaranya yaitu pengembangan model simulasi komputasi fluida atau CFD yang lebih akurat untuk memprediksi perilaku perpindahan panas dan massa. Kemudian ada eksplorasi material atau phase perubahan PCM untuk menyimpan energi termal yang lebih baik. Yang ketiga, mungkin ada integrasi dengan sistem rumah pintar untuk manajemen energi yang lebih optimal. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.